Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby. Kita akan kembali komentari video dari Tanpa Lagi. Yang kali ini mulai dibawakan oleh pacarnya mungkin guys. Oleh kekasih yayangnya mungkin gitu kan. Jadi judulnya kenapa Andre Tate mualaf masuk Islam, featuring Safiyah Ali. Let's go and speak. Jadi ini bagian kedua ya, karena bagian pertama sebenarnya udah saya upload kemarin. Ini sekarang bagian kedua. Jadi kita akan lihat bagaimana orang-orang kafir ini ya, orang teman-teman kita dari Kristiani yang sok-sokan nafsir Quran guys. Padahal mereka nggak paham sekali. Kayak kemarin itu saya bahas ya, masa mendorong mereka samakan dengan memukul itu kan absurd guys. Mendorong dada disamakan dengan memukul, itu gimana logikanya? Bisa nggak mereka bedakan antara mendorong dengan memukul gitu kan? Dan juga yang lain itu bisa nonton video mana. Sekarang kita akan lanjut lagi video bagian keduanya guys, sambungan yang kemarin. Yang dianggap budak asalkan memberikan imbalan dan memperbolehkan muslim untuk mendapatkan uang dari perempuan yang dianggap sebagai budak itu, bahkan jika perempuan itu mempunyai suami. Ini sahabat kemarin ya, dimana waktu itu memang zamannya perbudakan gitu. Bagaimana lagi coba? Ya itu semua udah saya jelaskan di video kemarin. Ini bisa nonton video kemarin. Sekarang kita akan sambung lagi lah biar nggak tele gitu kan. Ini sekarang yang bagian ini guys, sambung lagi. He now has a get-rich pyramid scheme called Hustler University, and Muslims are signing up in droves. All this adds up to someone who isn't a good person, to put it lightly. Andrew Tate isn't calling people to what is wholesome and ethical and moral. He's calling people towards violence, conceit, materialism, and hedonism. Every Muslim should stand against that. Nah, Safiyah Ali berkata bahwa setiap muslim harus melawan kekerasan, kesombongan, materialisme, dan hedonisme. Tetapi masalahnya Al-Quran 47 ayat 4 berkata, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kufur, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Al-Quran surah 2 ayat 193 berkata, perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agam. Jadi ini ayat-ayat dibacakan oleh cewek yang tanpa lagi mungkin ya. Itulah ayat-ayat konteksnya adalah pada waktu itu ya, bukan berlaku selamanya, bukan. Makanya saya ngerti. Quran itu menyampaikan begini ya, Quran adalah solusi. Di waktu ketika zaman Nabi itu jadi banyak masalah ya. Umat Islam tuh dizolimi, dianiaya, dibunuh gitu kan, dakwah dihambat. Sama seperti waktu Yesus dakwah dia dihambat kan. Jadi dibully, bahkan Yesusnya itu coba dibunuh, bahkan menurut siksa mati, dibunuh guys. Jadi banyak masalah dan Allah memberikan solusi bagaimana untuk mengatasi hal itu. Nah makanya turun ayat ini gitu guys. Ya ini adalah turun untuk mengatasi persoalan yang jadi problematika jadi pada zaman Rasulullah dulu ya, bukan sekarang, bukan. Makanya ini cewek ini harus belajar, harus ngaji guys, benar gitu kan. Jadi dia harus tahu konteks ayat. Ini kalau ini ayat ini berlaku ya selamanya. Ini orang-orang kayak cewek ini teman lagi ini dan teman lagi ini udah nggak ada di dunia ini guys, udah habis semua kita guys. Itu istilah kasarnya gitu kan, tapi kan tidak. Coba mereka dia dengan bebas bikin konten gitu kan, menghina-hina soal Quran, padahal yang dilakukannya penyesatan gitu kan. Nggak ada kita apa-apain, coba nggak ada kita apa-apain, coba. Kalau ini berlaku ini ya untuk masa kita kalau lakukan itu adalah dia gitu kan, dia orang pertama yang kita akan cari dan habisi. Kalau ini berlaku, faktanya tidak gitu kan. Kan dia nggak ngerti konteksnya. Ini sama kayak gini, misalnya kayak ada tentang perjuangan Bung Tomo, dia menteriakan bahwa Bandung lautan api gitu kan, lalu dia perintahkan untuk ayo rakyat Bandung kita serang. Saatnya sudah kita melawan penjajahan selama ini yang dan saatnya kita melawan penjajah yang selama kita diam saja kan kita lawan. Nah, itu berlakunya untuk hal itu, bukan sekarang guys. Jadi harus dipahami konteks ayat itu. Jadi nggak sembarang saja gitu. Saya nak udulnya saja menafsirkan sesuatu yang bukan kitabnya. Ya kita boleh saja sih meskipun itu nggak kitabnya dicoba ditafsirkan, tapi kan pokoknya pahami konteksnya. Ini kapan berlaku gitu, ya kan? Jadi perangilah mereka itu, ya itunya siapa mereka itu loh, bukan Anda, bukan umat-umat kafir yang lain, tapi mereka itu
adalah kaum kafir Quraisy. Ya, jadi jika mereka berhenti, tidak ada permusuhan kecuali orang zalim. Jadi mereka ini nggak ada permusuhan nih, orang-orang kafir Quraisy itu nggak ada permusuhan, gitu guys. Jadi dan maka mereka berlaku zolim gitu. Jadi dia harus dipahami konteks ini gitu kan. Peranggilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Dan Al-Quran surah 8 ayat 1 berkata, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang? Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Nah, ini tepat sekali logika masuk gitu. Karena jangankan harta rampasan perang ya, semua ada di dunia ini milik Allah dan Rasulnya. Dalam arti gini ya, milik Allah Rasulnya, Rasul itu yang dikasih Allah itu petunjuk. Ini mau diapain gitu. Jadi tiap Rasul yang diutus ke dunia ini adalah memberi tunjuk untuk apa dunia diciptakan, untuk apa ciptaan itu semuanya untuk apa saja gitu. Untuk apa bumi, untuk apa tumbuhan, untuk apa hewan, untuk apa manusia, untuk apa jin segala macam itu disampaikan. Ya kan? Jadi masuk akal gitu. Kecuali kalau apa namanya apa ya, misalnya kayak harta rampasan perang itu misalnya dikatakan adalah miliknya siapa ya? Miliknya ya dia adalah sesuatu yang tidak layak gitu. Atau misalnya kayak milik Tamparagi itu kan nggak masuk akal. Jadi kalau ini segala di dunia ini adalah milik Allah dan Allah melakukan itu pada Rasulnya. Jadi ketika Allah itu menyampaikan sesuatu ini gunanya untuk apa, dia menyuruh mengutus Rasulnya untuk memerintahkan kan, menyampaikan informasi dari Tuhannya gitu. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang mukmin. The big question is, what does his conversion mean for Muslims? Should we celebrate, or is this cause for concern? Anyone can outwardly become a Muslim. It's a pretty straightforward process. You profess your belief in Allah and the Messenger, and that's pretty much it. Someone can commit terrible evils but still identify as Muslim, and anyone can make a declaration without being sincere. Who'd be able to tell if they can't see into the person's inner self? In the Quran, there are many verses condemning hypocrites. God in the Quran repeatedly warns the Prophet Muhammad that there are hypocrites in his community of believers, and he should be careful about trusting them. So this was a huge problem in the time of the Prophet, and it means that the Prophet and the Muslims around him would have been wary of some people who were entering the fold of Islam. And we can be wary too. We don't have to get overly excited every time someone says they're a Muslim. Nah, memang benar bahwa Al-Quran berulang kali memperingatkan tentang orang-orang munafik. Tetapi masalahnya definisi orang munafik yang ada di dalam Al-Quran berbeda dengan yang normal. Definisi orang munafik menurut Al-Quran adalah orang yang sudah masuk Islam tetapi tidak mau ikut berperang. Al-Quran surah 3 ayat 167 menjelaskan bagaimana caranya untuk mengetahui orang munafik. Caranya adalah ajak mereka ikut serta dalam berperang. Dan mereka akan menolaknya dengan berkata bahwa mereka tidak mengerti bagaimana cara berperang. Oke, kita bacakan ya. Ini orang ini sembarangan, ini harus dikeluarin kan, malu-maluin gitu. Ngaji yang bener lah mbak ya, mbak nih aduh, ini mbak di guru nggak ada ya kan, apa baca Quran sembarangan, kita akan bacakan ya. Dan kita akan kasih tahu mbak ini ya tafsirnya. Ada Al-Quran surat 3 ayat 107. Dan mengetahui orang-orang yang munafik dikatakan kepada mereka. Jadi munafik ini sudah sampaikan Al-Quran hadis banyak ya. Jadi dia adalah orang munafik lah, orang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Nah, itu berbeda guys. Jadi itu orang munafik. Apa yang diucapkannya dengan perbuatannya berbeda, atau apa dalam hatinya dengan perbuatannya ucapannya berbeda. Jadi sekali lagi ya, munafik adalah tidak sinkron antara hatinya, ucapan dan perbuatannya. Itu orang munafik. Nah, dikatakan kepada mereka ya, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah. Mereka menjawab, seandainya kami mengetahui berperang, tentulah kami mengikutimu. Nah, mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Allah lebih mengetahui sesuatu yang mereka sembunyikan. Jadi ini menjadi bukti bahwa Allah itu maha tahu akan apa yang mereka sembunyikan. Jadi apa yang mereka sampaikan itu adalah bohong. Mereka mengatakan bahwa apa namanya,
kalau mereka sebenarnya tahu berperang gitu, tapi gini loh guys ya, untuk berperang itu seharusnya ya bahkan memang secara spesifik ilmu perang yang kita katakan misalnya ilmu yang bisa memakai pelatihan khusus itu nggak semua orang bisa. Tapi minimal tiap orang tuh bisa menggunakan apa saja yang ada di dirinya. Ingat, waktu zaman perang kemerdekaan itu kita memerangi penjajah Belanda dengan bambu runcing, bahkan dengan tangan kosong guys. Bayangkan itu. Jadi sebenarnya tiap orang tuh tahu cara berperang gitu, tahu. Cuman yang nggak mereka tahu adalah menggunakan senjata-senjata yang spesifik kayak senjata api, bom, atau panah ya, atau apalah yang nggak pernah mereka latih gitu. Tapi kalau misalnya kayak standar kayak mereka petani pakai cangkul masa nggak bisa gitu kan, pakai celurit masa nggak bisa gitu, atau pakai apa namanya, kayak tongkat masa nggak bisa gitu kan. Jadi sebenarnya semua orang tuh bisa perang, tapi tentu tidak semua orang. Masa tuh kemampuannya sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalau bisa pakai kuda ya jalan kaki, bisa pakai panah ya pakai apa, kayak lempar pisau kayak apa kayak gitu kan. Jadi nggak ada tidak ngerti berperang, nggak ada alasan itu. Kecuali kalau anda misalnya takut misalnya musuhnya lebih ya, kalau misalnya masih apa guys, masih equal ya, sama-sama pakai tombak, sama-sama pakai ini. Tapi kalau misalnya musuhnya memang kayak misalnya gini nih, kita ada senjata, musuh pakai senjata api. Dulu kan ada senjata api dulu kan. Bisa kayak sekarang nih, kita mau perang, kelompok saya mau perang sama musuh pegang senjata. Nah kita boleh mundur, kita nggak ada senjata tidak akan bisa terlawan senjata kita yang selain senjata api itu, karena mereka tinggal tembak saja gitu kan, dan kita akan terkapar. Jadi kalau dulu kan senjatanya itu kan masih equal gitu, nggak ada senjata api itu kan, masih pedang lawan tombak lawan itu, masih itu aja guys itu kan. Jadi nggak ada alasan bagi mereka nih untuk mengatakan tidak tahu berperang. Jadi ini adalah Allah tunjukkan ciri-ciri orang munafik, salah satu cirinya gitu. Ya kan nggak ada Allah kasih tahu caranya untuk mengetahui orang munafik gimana, nggak ada, bukan itu maksudnya. Tapi inilah Allah sedang menyebutkan kisah bagaimana orang munafik itu berbohong gitu guys. Tapi mereka tidak bisa menyebutkan kebohongan itu ya, menyembunyikan isi hatinya dari Allah yang Maha Tahu gitu kan. Dan mereka akan menolaknya dengan berkata bahwa mereka tidak mengerti bagaimana cara berperang. Artinya, definisi orang munafik menurut Al-Quran bukan muslim yang melakukan kekerasan seperti Andrew Tate, tetapi yang disebut orang munafik adalah muslim yang tidak mau melakukan kekerasan. Dia baca satu ayat lalu dia mengatakan itu semuanya begitu, kan nggak gitu guys. Baca banyak ayat di Quran yang mengatakan orang munafik itu cirinya adalah tidak konsisten antara hati, ucapan, dan perbuatan gitu. Makanya baca Quran itu jangan sepotong mbak ini selesai, minta ampun guys. Kekerasan seperti Safiya Hali. A lot of online commentators are saying we shouldn't judge Andrew Tate, that he's a new man now. And it's true that there are Quranic verses and hadith which show that God forgives the sins a person accumulates before they convert. There's a verse in the Quran that says, "Say to those who disbelieve, if they desist, what has preceded them will be forgiven." And there's a hadith, I can't speak to its context, but the Prophet is reported to have said to Amr ibn al-As when he became a Muslim that Islam wipes away the sins that precedes a conversion. But there are three things we need to consider. First, if those sins involve transgressions against the rights of others, scholars say you're still accountable. If you wrong someone, you must make amends and seek forgiveness. As of this moment, Tate hasn't even acknowledged that he did wrong to anyone, much less tried to rectify his wrongs. It is true that there were people in the time of the Prophet who did terrible things and became Muslims. Many became Muslims after they had killed Muslims in battle, but they were not punished for what they had done. And yet, that doesn't mean that everything was all hunky-dory. When Wahshi, the assassin of the Prophet's beloved uncle Hamza, became a Muslim, the Prophet accepted him, but he asked that Wahshi not sit in his presence because it reminded him of the loss of his uncle. This means that the real hurt associated with these individuals couldn't be forgotten easily, even if they became a Muslim and sincerely repented. Nah, ada beberapa hal yang menarik dengan pernyataan Safiya Hali ini. Yang pertama, Muslim sering menuduh orang Kristen suka berbuat dosa sebanyak-banyaknya karena pasti ditebus oleh Yesus.
Padahal tidak ada orang Kristen yang suka berbuat dosa sebanyak-banyaknya karena pasti ditebus oleh Yesus. Gini loh guys ya, ini bukan masalah suka berdosa apa tidak, tapi kesempatan tuh ada, ngerti nggak? Kita sekarang, apakah seseorang itu suka merampok, suka suka memperkosa, ya kan? Belum tentu. Tapi karena ada kesempatan, orang yang karena ada kesempatan, nggak punya niat memperkosa, nggak punya niat untuk merampok bisa melakukan itu, nggak punya niat mencuri bisa melakukan itu. Coba ada bayangkan ya. Misalnya kayak contoh, ada orang yang mana melihat sini guys ya, saya aja jujur ya, saya saja sering mengalami hal ketika berperan dalam batin. Di komplek rumah ini kan banyak rumah-rumah kosong ya. Komplek rumah saya itu ada pohon mangga di depan rumahnya. Nah, itu ada pohon mangga itu sedang berbuah dan ada yang masak gitu. Nah, saya itu dan juga banyak orang lain ya, tetangga juga semua itu ketika melihat itu adalah masa tergoda untuk mengambil. Padahal itu bukan milik kita gitu loh. Nah, sebenarnya kita nggak mau, kita tahu itu nggak boleh gitu kan, itu mencuri. Tapi perang batin itu ada dan itu muncul tiba-tiba gitu. Ketika melihat itu kan, aduh kenapa nih, kayaknya sayang nggak diambil, nggak ada orang gitu kan. Apalagi si rumah kosong kan, apalagi kalau rumah itu kosong, otomatis tetangga sepi gitu guys. Ini adalah dan pada waktu tertentu kan sepi di jalan itu. Jadi yang dari awalnya nggak ada niat untuk mencuri jadi ada niat gitu. Dan itu kita berperang batin di situ. Ya kan? Nah, itu yang tidak dipahami oleh wanita ini. Suatu yang tidak ada niat bisa timbul karena ada kesempatan. Makanya Hasim Manafi katakan ya, ingat kejahatan timbul karena ada kesempatan. Ini bukan karena suka, nggak mesti karena suka, tapi ada kesempatan. Tentu juga kayak misal ada orang-orang yang kelaparan atau orang kelaparan atau orang-orang susah itu yang mencuri, itu apakah mereka suka melakukannya? Tidak, mereka terpaksa melakukannya karena lapar dan ada kesempatan gitu. Yang kesempatannya ada gitu. Nah, jadi intinya adalah jadi nggak ngerti bahwa nggak dosa itu dilakukan tuh bukan hanya karena ada senang melakukannya ya, tapi karena ada kesempatan. Nah, ketika ada dosa ditebus, berarti kan ada kesempatan. Karena gini, sama kayak utang di warung. Anda diselarkan jangan utang di warung, tapi Anda tahu bahwa tiap Anda berutang itu nanti akan dilunasi, akan ditebus. Berarti kan ada kesempatan di situ. Nah, jadi intinya adalah ketika ada kesempatan, masa sih orang tuh semuanya munafik dan mencoba pura-pura suci dan mengatakan enggak meskipun itu aku tidak melakukannya. Ini kan logikanya absurd ya. Sekarang kan tidak ada orang itu yang bakal tergoda gitu. Ini kan suatu godaan namanya. Suatu yang sebenarnya yang bisa mereka lakukan ya. Karena kesempatan itu ada, toh ditebus, ada masalah di situ kan? Gak ada masalah. Ini misalnya kayak anggaplah saya tuh punya voucher yang ketika saya makan di mana-mana itu nanti ada yang bayarin gitu. Saya pegang voucher, misalnya voucher McDonald, voucher vouchernya Pizza Hut dan segala macam. Sehingga saya tahu nanti ketika makan saya tuh ada yang akan bayarin saya gitu kan? Ini kenapa? Pertanyaannya adalah dan itu bukanlah suatu hal yang yang masalah karena dia ditebus gitu. Lalu kenapa sih tidak melakukannya gitu? Jadi suka nggak suka ada kesempatan di situ. Nah itu yang disampaikan bukan masalah suka nggak suka juga gitu kan. Oleh Yesus. Tetapi sekarang Safiyah Ali yang mengungkapkan bahwa sebenarnya ajaran Islamlah yang seperti itu. Asal masuk Islam, asal mengakui Muhammad sebagai Nabi, segala dosa pasti diampuni. Ini berarti nggak paham ya, dengarkan ya. Dalam Islam itu namanya adalah pertobatan, baru diampuni. Kristen tidak ada pertobatan, cukup percaya saja sudah. Islam ya nggak cukup percaya saja. Ada percaya atau bertobat juga nggak bisa, harus percaya dan bertobat. Jadi ketika seorang itu masuk Islam ya kan, dia tuh sekaligus bertobat. Nggak ada orang yang aku masuk Islam ya, mengucapkan syahadat sudah, tapi aku tidak mengakui dosa masa laluku, tidak bertobat dosa masa laluku, tidak ada orang begitu. Orang tuh masuk Islam tuh biasanya disertai dengan pertobatan. Kayak Umar tuh ketika masuk Islam dia tuh sambil bertobat, yang mana dulu punya kelakuan buruk, suka mukul orang segala macam, dia bertobat, dia masuk Islam tuh sekaligus bertobat guys.
Jadi tidak ada misal itu istilahnya hanya percaya lalu ditebus, nggak ada. Tapi wajib bertobat. Nah, masih satu satu cara bertobat, dan ingat ya, hanya diampuni ketika bertobat. Selepas itu tidak diampuni lagi. Maksudnya tuh nggak berlaku selamanya kayak orang Kristen. Cukup sekali percaya, selamanya akan ditebus. Islam tidak begitu. Allah hanya akan menebus dosa hamba-hambanya yang bertobat, ya kan? Yang lalu-lalu. Kalau dia melakukan lagi, ya buat dosa baru lagi gitu. Jadi nggak ada tiap dosanya tuh akan diampuni, tuh nggak ada. Akan ditebus tuh nggak ada. Dia wajib bertobat dulu, jadi tidak akan mengulangi lagi dan membuktikannya. Baru Allah tuh ampuni dosa mereka. Dipaham ya? Jadi kayak misal gini ya, bedanya gini. Soalnya Anda misalnya percaya, misal gini, Anda anggap percaya kepada siapa ya, Presiden Jokowi misalnya, percaya Anda. Nah, dengan Anda percaya itu Anda aman. Mau Anda merampok, mau bunuh, mencuri, Anda tidak akan masuk penjara, tidak akan dihukum. Kenapa? Dengan Anda percaya saja. Nah, itulah Kristen. Dan itu berlaku selamanya sampai mereka meninggal. Tapi Islam nggak begitu. Kita ya percaya saja Jokowi Presiden nggak akan membuat kita tuh masuk penjara, nggak bakal. Kita akan ada peluang masuk penjara. Apapun kita percaya. Jadi nggak bisa kita ketika melakukan kejahatan kita kan mencuri, merampok, kita mengatakan bahwa saya kan percaya pada Presiden Jokowi. Enggak gitu. Nggak sama kayak Kristen. Kalau kita bisa mengakui, kami kan udah percaya pada Jokowi, kenapa kami melakukan kejahatan itu dihukum? Karena kami sudah ditebus. Oke, itu cocok bagi Kristen. Islam bukan cocok, guys. Islam itu adalah ketika melakukan kesalahan, nggak cukup hanya percaya pada Jokowi, tapi juga kita minta ampun, bertobat. Saya janji nggak akan mencuri lagi gitu. Jadi tidak akan melakukan lagi. Lalu kita bertobat, baru diampuni gitu. Ini sama kayak misalnya kayak orang di penjara. Dia ketika dia bertobat di penjara, dia janji ulangi lagi dan berbuat baik, itu hukuman kan dikurangi. Nah, itu jadi nggak ada istilah kebal hukum. Jadi kalau bedanya adalah kisah itu kayak kebal hukum. Mau dia merampok, mau mencuri segala macam, itu ditebus dosanya semua. Kalau di dunia ini ditebus lah, cuma satu ya, ditebus dari penjara. Nggak bakal masuk penjara orang Kristen itu. Kalau di dunia kita balik ke dunia ya. Kalau dalam penjara dalam ayat itu dia nggak bakal masuk neraka, di dunia mereka tidak akan masuk penjara. Hanya cukup dengan modal percaya saja, guys. Kita tidak, kita nggak hanya percaya saja, juga harus minta ampun dan bertobat. Ada aksi-aksi yang kita lakukan untuk kita tuh betul-betul bertobat dan janji tidak akan ulangi lagi. Jadi itulah dua hal berbeda ya. Jadi jangan samakan sekali lagi. Asal masuk Islam, asal mengakui Muhammad sebagai Nabi, segala dosa pasti diampuni. Ayatnya ada di dalam Al-Quran surah 8 ayat 3. Jadi orang yang masuk Islam ya itu diampuni semua dosanya, dia seperti bayi baru lahir, oke. Tapi itu tidak disertai pertobatan. Yang kedua, itu nggak berlaku di masa depan, nggak berlaku. Jadi bukan sekali itu Anda masuk Islam lalu Anda tuh akan tebus dosanya ke depan, enggak. Itu tebus hanya dosa masa lalu. Kalau mereka tidak, mereka ketika percaya Yesus Tuhan, itu dosanya yang masa lalu dan masa depan sampai kiamat itu akan ditanggung semuanya, itu tebus. Ini beda, guys, gitu. Ibarat gini loh. Misal kita janji mau hijrah nih, kita nggak bakal hutang lagi deh. Saya janji, misalnya saya orang suka hutang misalnya, saya pinjam ke lembaga pinjol ini itu, lalu tiba-tiba orang tua saya marah gitu kan, dan minta saya untuk menghentikan pinjaman itu semuanya, kan saya nggak mau bayar dan orang tua saya repot. Nah, oke, saya janji lah pada orang saya, ya ma ya pak, saya janji tidak akan pinjam lagi, saya tobat. Nah, akhirnya karena perbuatan saya itu ngaku salah, salah itu kan, dan bertobat. Orang tua saya iba dan membayarkan semua utang-utang saya. Tapi yang waktu itu saja yang sudah saya buat, besoknya lagi nggak mereka lakukan. Nah, besoknya saya melakukan itu lagi, ya mereka nggak nanggung lagi. Meskipun saya pakai dalil, saya kan percaya pada saya kan percaya pada orang tua. Tidak, mereka tidak akan nanggung lagi. Kecuali kita tobat lagi. Jadi itu adalah kita tanggung jawab, bukan jadi nggak ada siapa-siapa yang tanggung jawab dosa itu, saya kita sendiri. Kalau mereka kan tidak, dosa mereka ditanggung oleh Yesus. Jadi beda, guys, sama sekali tidak sama ya. Ini adalah sesuatu yang lucu karena seharusnya Al-Quran dan hadis lebih berotoritas daripada pendapat ulama. Dan judul channel Safiya Ali adalah Let the Quran Speak. Ulama itu mengambil referensi di Quran hadis gitu. Jadi nggak ada istilahnya dibenturkan antara ulama dengan Quran hadis. Jadi Anda tuh harus paham sini. Kalau Anda dibenturkan dengan ulama dengan Quran hadis, memang benar. Kalau Anda tidak ngerti tentang Quran hadis itu kan,
bedain antara mendorong mukanya Anda nggak mampu. Jadi guys, aduh, ini orang banyak bener ngawurnya ini. ulama. Dan judul channel Safiya Ali adalah Let the Quran Speak. Biarkan Al-Quran berbicara. Bukan biarkan ulama berbicara. Ulama itu bicaranya sesuai dengan apa yang Quran harus disampaikan gitu. Ya kan? Jadi guys, kalau nggak sesuai ya kita tidak terima gitu loh. Yang disampaikan oleh Safiya itu adalah ulama itu bicaranya ambil dari Quran tuh, dari hadis gitu kan. Masa itu ya, ini nggak tahu, tapi memang nggak mungkin dia tahu ya, dia kan ngerti Islam gitu kan. Bukan biarkan ulama berbicara. But the second point I want to make is that Tate's videos aren't in the past. They're still present all over the internet. And Tate has continued to post things after his conversion of Islam that are problematic. In fact, the very first post after his conversion was a hadith he quoted which aligns with his misogynistic thinking. So even if his past sins were forgiven, he still has to answer for his present ones. Nah, ini sangat menarik karena Safiya Ali menggunakan istilah misogyni. Misogyni adalah kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak perempuan. Hal pertama yang diposting oleh Andrew Tate setelah mualaf adalah sebuah hadis. Ini seharusnya adalah sebuah hal yang wajar dan menggembirakan bagi Muslim. Orang yang baru masuk Kristen. Masalahnya, jadi misalnya kalau orang itu baru pindah agama dan dia belum paham non agama barunya, harusnya mereka tuh harusnya belajar dulu gitu loh guys. Itu yang disayangkan oleh Safiya Ali terhadap si Andrew Tate gitu. Jadi kita sangat mencintai Andrew Tate karena dia saudara kita sebagai seorang muslim, tapi tetap harus sebagai seorang mualaf dia harus belajar dulu sebelum menyampaikan sesuatu, sebelum ibaratnya harus lebih hati-hati karena ingat dia posisinya ada mualaf. Dia adalah merepresentasikan agama barunya, sehingga harus hati-hati. Sebenarnya apapun dia, apa yang dibawanya itu akan merepresentasikan tentang apa ya yang dibawanya itu. Jadi kalau dia sebagai seorang mualaf, sebagai seorang muslim dia harus hati-hati dan bertindak. Karena tentu akan orang akan menilai agama yang dianutnya. Ya kan, padahal harusnya kan ibaratnya kita tuh harus hanya menyampaikan apa yang kita tahu, jangan apa yang kita tidak tahu. Jadi kita tuh mengenal yang namanya istilahnya adalah sampaikanlah kebenaran walaupun hanya satu ayat. Jadi kalau Anda memang benar-benar tahu satu ayat itu sampaikan. Kalau nggak tahu ya nggak usah gitu, biarkan yang lain menyampaikan yang lebih tahu. Dan menggembirakan bagi Muslim. Orang yang baru masuk Kristen juga biasanya langsung memposting ayat Alkitab. Tetapi yang menarik adalah kenapa seorang mualaf posting hadis menjadi masalah bagi Safiya Ali. Karena hadis ini segalan dengan kebencian terhadap wanita. Jadi, mari kita baca hadis yang dikutip oleh Andrew Tate. Bukan, tapi mualaf ini belum ngerti tentang sesuatu yang dipostingnya, di situ masalahnya. Baca hadis yang dikutip oleh Andrew Tate. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 993. Di situ Muhammad berkata, kemudian aku melihat neraka dan aku belum pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibanding hari ini. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat bertanya lagi, mengapa begitu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena mereka sering kufur. Ditanyakan kepada beliau, apakah mereka mengingkari Allah? Beliau menjawab, mereka mengingkari pemberian suami. Mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan darimu sedikitpun. Jadi, Andrew Tate adalah seorang misogyni yang benci terhadap wanita atau anak perempuan dan dia suka sekali dengan hadis ini karena hadis ini sejalan dengan kebencian terhadap wanita.
begini ya, hadis ini tidak menunjukkan kebencian pada wanita, tapi begini ya. Ingat kita ngomong tentang potensi ya, potensi. Sama kayak gini misalnya. Potensi ya laki-laki untuk melecehkan atau memperkosa wanita lebih besar dibandingkan potensi wanita untuk melecehkan atau memperkosa laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki lebih kuat daripada wanita. Nah, jadi ini kita ngomong tentang potensi. Nah, begitu dengan potensi masuk neraka itu lebih banyak wanita dibanding laki-laki. Kenapa? Saya katakan begitu ya. Karena gini, posisi laki-laki itu kan lebih tinggi pada wanita. Dalam artian gini ya, ingat laki-laki berkewajiban memberi nafkahnya sebagian kepada sang wanita. Wanita tidak punya kebalikannya, sebaliknya wanita nggak punya kewajiban itu, paham ya? Sehingga posisi adalah laki-laki posisi memberi. Dan ingat dalam Islam ya, itu laki-laki segalanya. Kita ya dalam Islam itu ya, kalau anda belajar Islam ya, wanita itu seperti ratu dalam Islam. Dalam rumah tangga wanita itu seperti ratu. Laki-laki berkewajiban untuk menafkahinya ya, memberikan pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, bahkan memasak menyediakan makanan untuk istrinya, guys. Karena mereka itu ya, istrinya tuh tidak perlu lagi masak, nggak perlu lagi nyuci, nggak perlu lagi bersihin rumah. Pokoknya istrinya tuh tinggal duduk manis saja ya, duduk manis saja dan tak suaminya selesai duduk manis, dan jaga aurat keluar rumah dengan izin suami, selesai. Istri itu semacam ratu di rumah gitu, guys. Enak hidupnya istri itu. Jadi sama seperti kisah gini, sama kayak jadi gini, kalau Anda paham ya, anak kita itu kan biasanya kan anak itu kan di rumah tuh nggak perlu nyuci, nggak perlu masak, semua dimasakin orang tuanya kan. Nah, lah posisi istri ya sebenarnya. Cuman banyak orang Islam tidak merasakan ini. Bahkan Anda lihat banyak di negara-negara seperti negara-negara Muslim ya, itu laki-lakinya tahu mereka tuh punya kesibukan, kalau punya pekerjaan tuh mereka nggak sanggup untuk melaksanakan syariat Islam itu, maka mereka tuh menyewa asisten rumah tangga atau pembantu, karena mereka untuk menggantikan tugas mereka untuk menegakkan syariat Islam di rumah tangga. Mereka nggak punya waktu sehingga mereka menyewa mempekerjakan pembantu atau asisten rumah tangga. Nah, jadi dengan segala kelebihan itu, wanita harusnya kan berterima kasih kepada suaminya, karena suaminya tuh memperlakukan dia seperti ratu dalam syariat Islam gitu kan. Nah, jadi kalau ada wanita yang tidak taat, berarti kan dia tidak tahu terima kasih gitu, guys. Nah, jadi sama kayak misalnya kayak Anda tuh kayak Anda tuh dibantu orang lah. Jadi Anda tuh anggaplah Anda tuh tanggungan orang gitu kan, kayak anak kita tadi ya. Ada orang tuh yang ya Anda tuh kayak kalau anak itu kan mereka ya anak yang kalau kecil wajar lah. Ini kan istri kan sudah dewasa, istri wanita itu kan sudah dewasa. Jadi anggaplah kayak anak yang jadi beban orang tua. Kita ngomong beban orang tua ya, bukan berarti istri itu beban suami, bukan. Masa tuh Anda bayangkan ada anak yang anggap saya punya orang tua. Anggap di umur segini ya, umur 40 ini saya masih jadi beban orang tua. Saya seharusnya bisa mandiri, tapi saya tuh masih tergantung orang tua semuanya, baju dicuciin ya kan, makan dimasakin, ya segala macamnya lah gitu. Nah, ini harusnya kan saya tahu terima kasih, jangan melawan orang tua, jangan bangkang segala macam. Jadi itu kan namanya kan tidak tahu terima kasih gitu. Orang udah baik sama kita ya kan, kita memperlakukan dia sebaliknya. Nah, jadi harusnya kan ketika orang berbuat pada kita harus lebih baik lagi pada dia gitu. Karena ini tidak, kita malah berbuat tidak baik pada dia. Sama kayak istri pada suami. Suami sudah begitunya sama istrinya, tapi dia malah tidak sebaliknya. Jadi kalau ini suami itu kan punya kewajiban, sehingga dituntut untuk melaksanakannya. Jadi intinya adalah sama kayak misalnya kayak orang yang diharuskan untuk sekolah ya, diwajibkan untuk sekolah lah, dengan tidak kan dia kan lebih kuat keinginan untuk melakukannya karena diwajibkan gitu. Sehingga jadi itulah, guys. Jadi
laki-laki tuh punya sesuatu yang lebih daripada wanita dalam hal usaha, effortnya untuk bagaimana untuk memuliakan wanita, ya kan? Nah, wanita harus tahu diri juga gitu kan. Jadi intinya adalah ya jadi sama kayak anak sama orang tua, yang mana anaknya harus berbakti pada orang tua karena orang tuanya memberikan segalanya untuk anaknya, ya kan? Nafkah, cuci pakaian, masakin segala macam. Begitulah harusnya istri bakti pada suami. Karena seperti orang tua memperlakukan anaknya seperti itu, itulah suami memperlakukan istrinya seperti itu. Nah, makanya hukumnya sama kayak anak yang tidak berbakti pada orang tua ketika istri tidak berbakti pada suaminya, guys. Dengan hadis ini, karena hadis ini sejalan dengan kebencian terhadap wanita. Artinya, ada orang-orang tertentu yang saking bencinya kepada wanita sampai mereka suka dengan mimpi melihat para wanita tersiksa di neraka. Ingat ya, saya bukan berkata bahwa Muhammad mempunyai kelainan jiwa penderita misogini sampai dia suka bermimpi untuk melihat para wanita tersiksa di neraka. Tidak ada yang pengen melihat tersiksa di neraka, ya, wanita apa siapapun itu, wanita. Makanya kita itu menjaga wanita kita. Coba bayangkan ya, buktinya kita ini ya, Nabi Muhammad, Islam kita itu tidak rela, tidak redo wanita kita itu masuk neraka dengan cara apa? Kita perintahkan mereka tutup aurat, ya. Kita perintahkan mereka tutup aurat, dijaga diri mereka dari api neraka. Mereka tuh tidak boleh keluar rumah sembarangan, keluar rumah dengan izin suami, ya kan? Keluar rumah tutup aurat, ya kan? Apalagi, ya potensi-potensi untuk mereka tuh melakukan maksiat itu kita tutup sama sekali. Coba namanya ya, bagaimana bisa mereka bermaksiat kalau keluar rumah aja izin suami? Coba, istri saya coba namanya ya, istri saya itu ya keluar rumah harus dengan izin saya. Dia kemana aja tuh saya tahu, ya mau kemana aja dia saya tahu karena dia izin sama saya. Nah, bayangkan dengan wanita yang bebas ya keluar rumah tanpa izin suami, buka aurat lagi. Karena bayangkan apa di mana letak tanggung jawab suami? Semakin anak kita, bayangkan ya, Anda punya anak Anda tuh keluar rumah tuh izin Anda, nggak boleh keluar rumah tanpa izin Anda. Lalu di luar rumah ya anak gadis Anda lah, anak perempuan Anda ya, itu tutup aurat. Bahkan didampingi oleh mahram. Oleh dalam Islam kan kita wajib didampingi oleh muhrimnya keluar rumah kan. Bagaimana bisa anak-anak terlibat dalam pergaulan bebas, dalam narkoba segala macam, sedangkan keluar rumahnya atas izin Anda, coba. Bagaimana dia bisa bermaksiat? Nah, jadi justru terbukti Islam itu tidak menginginkan wanita masuk neraka, maka dijaga dengan baik. Coba ditutup auratnya biar tidak ada laki-laki melecehkan di luar sana yang tergoda dan merayu wanita kita. Gak ada, dibungkus. Jadi sama kayak Anda punya barang nih ya, Anda punya barang berharga. Nah, barang Anda ini ya, misalnya Anda punya kayak Anda punya mobil Ferrari lah, ya. Dalam Islam dan dalam Kristen ya, dalam Islam dulu, mobil Ferrari itu keluar rumah itu atas izin kita. Misalnya ada anak kita mau bawa mobil Ferrari kita kan, itu izin dulu, Pak, mau bawa mobil Ferrari kemana? Ke sini. Oke. Nah, di Kristen enggak, mobil Ferrari itu bebas dibawa kemana saja oleh anak istrinya. Mau ke sini situ silakan gitu kan, nggak ada izin nggak apa-apa. Gimana pertanggungjawaban coba? Dia apa-apa sama mobil Ferrari gimana? Tidak diketahui suaminya, tiba-tiba mobil Ferrari mana nih, udah nggak di rumah lagi gitu kan. Islam tidak dijamin begitu dalam Islam. Lalu juga Ferrari Ferrari ini dibungkus lagi bahkan. Jadi ketika keluar itu dia dibungkus kayak HP lah gampangnya. HP itu ketika kita bawa keluar rumah ya, itu HP itu kita bungkus ya, kita bungkus dengan casing ya. Kita bungkus, jadi ibaratnya HP ini tidak menarik gitu bagi orang untuk orang tuh ngambil HP kita. Dan dia tuh dibungkus cover dengan biar tuh dia tuh awet dan segala macamnya. Jadi bandingkan dengan wanita
dengan Kristen, orang-orang Kristen ya yang keluar rumah bawa HP itu sembarangan gitu. HP-nya tuh tidak ada pelindungnya, covernya, lalu di pertama setting di show gitu kan, masa tuh ditontonkan sehingga akan melawan orang pengen mencurinya guys, pengen merampok, pengen merampasnya gitu kan. Jadi potensi justru kalau kita lihat ya, coba bayangkan ya, coba ada keluar rumah ya, lalu ada temukan wanita Islam atau wanita Kristen yang lebih sering undang syahwat. Coba Anda laki-laki di sana tuh jujur ya, coba keluar rumah ya. Yang paling banyak terbuka auratnya siapa? Orang-orang Kristen. Bahkan ke gereja sekalipun. Ya, kalau Anda tidak pernah ke gereja ya, saya sering interaksi dengan orang-orang di gereja. Saya melihat, aduh, luar biasa guys, pakainya banyak yang seksi gitu. Mau ibadah pakai seksi. Ini sekali lagi bukan apa ya. Ini adalah kritik dan ini juga banyak dikritik oleh pemerintah. Jadi yang kan di luar rumah, di tempat biasa, di gereja itu mereka pakai seksi dan itu mengundang syahwat para laki. Gak semua laki-laki itu imannya kuat guys, gak semuanya. Ingat ya, laki-laki itu untuk melakukan kejahatan ya, seksual itu pelecehan atau apa tuh butuh pemicu. Ada pemicunya. Apa itu? Aurat. Jadi kalau Anda lihat banyak kasus-kasus kejahatan seksual itu pemicunya selalu aurat. Entah aurat korbannya, entah aurat dari film porno, entah aurat dari gambar-gambar porno. Ini adalah ada pemicunya aurat yang terbuka gitu guys. Nah, bagaimana bisa Anda katakan kita ini benci pada wanita? Sedangkan kita selalu menjaga wanita-wanita kita. Tidak ada peluang sedikit pun potensi wanita kita untuk melakukan maksiat, nggak ada. Sehingga mereka tuh terjaga dirinya api neraka. Dan bahkan Islam memerintahkan di Quran kan, jagalah anak dan istrimu, keluargamu dari api neraka. Anda bayangkan itu, ada perintah untuk menjaga dari api neraka. Diperintahkan kita untuk menjaga istri kita dari api neraka. Anda bayangkan itu. Ini nggak ada ceritanya orang Islam tuh suka melihat wanita itu masuk neraka, enggak. Kita pengen selamatkan semuanya. Makanya kayak saya pribadi kayak ada yang kayak sama Fina Sunan, ya kan, siapa yang murtad itu ya, yang wanita murtad itu saya sampaikan ini cara murtad Anda salah gitu. Kita nggak redo mereka murtad dengan cara seperti itu. Karena kita tahu ketika mereka murtad, mereka tidak akan selamat dari api neraka gitu. Mereka akan kekal. Jadi jangan fitnah yang macam-macam kepada umat Islam. Kita tidak sama sekali tidak redo melihat wanita kita masuk neraka, maka kita jaga bebek wanita kita. Nggak seperti kalian yang tidak menjaga wanita kalian, tengok auratnya terbuka, ya kan? Luar biasa, guys. Tapi kalau Anda pergi ke tempat pelacuran, maaf ya, tempat-tempat pelacuran, itu mustahil wanita-wanita satu menjajakan dirinya, mempromosikan dirinya dengan memakai untuk aurat, mustahil. Coba, pernah ada nggak ke tempat pelacuran di mana mereka tuh promosi ya, kan kita kalau ada lihat ya banyak kan itu kalau di TV di mana itu kan bisa tempat pelacuran ya, itu pasti wanita-wanita tuh mangkal situ untuk merayu calon pelanggan itu dengan berpakaian seksi kan, buka aurat ya kan, nampak rambutnya, nampak belahan dadanya, nampak pahanya segala macam, itu dalam rangka untuk merayu laki-laki. Semakin seksi makin bagus gitu, makin tertarik laki-laki kan. Nah, jadi itu potensi namanya, potensi laki-laki untuk untuk syahwatnya itu timbul itu karena keseksian dari pakaian wanita, karena terbukanya aurat wanita gitu. Jadi dia semakin terbuka pakaian wanita akan semakin membangkitkan hawa nafsu laki-laki, sehingga potensi untuk mereka untuk dilecehkan lebih besar gitu. Jadi dan itu tidak terjadi di Islam. Kita betul-betul menjaganya, guys. Keluar rumah pun nggak bisa sembarangan izin suami. Jadi bagaimana bisa istri kita, sama kayak anak kita juga berlaku seperti itu ya, keluar rumah ada izin suami tuanya. Bagaimana bisa anak istri dan istri kita tuh terlibat dalam program bebas, narkoba, apalagi dilecehkan oleh laki-laki dan segala macamnya, kalau dia aturannya ketat seperti itu? Nggak mungkin, mustahil, ya kan, kecuali kecolongan. Tapi kalau bebas gimana? Jadi pada lihat ya, banyak kejadian orang-orang narkoba, orang-orang itu program bebas, ya kan, seks bebas itu terjadi ketika tidak ada pengawasan dari orang tua atau suami, ya kan.
kayak contohnya kayak keluarga broken home, bapaknya pergi pagi, pulang pagi, ibunya juga begitu, bahkan nggak pulang-pulang. Itu anaknya nggak ada yang ngawasin, bebas keluar rumah, akhirnya narkoba, program bebas segala macamnya. Tidak ada aturan orang tua untuk tutup aurat anaknya. Jadi kalau anda ngerti logika ini, anda tidak akan mau dengan tega memfitnah bahwa Islam itu ingin suka melihat wanita itu masuk neraka. Kami justru tidak suka dan kami buktikan dengan tindakan, nggak seperti kalian, ya kan? Nuduh orang lain suka melihat wanita masuk neraka, padahal kalian yang seperti itu, kalian tidak menjaga wanita kalian, gitu kan? Penderita misogyni sampai dia suka bermimpi untuk melihat para wanita tersiksa di neraka. My third point is that Tate's reach is unparalleled. He's using his platform not for good, but to call people to evil. He's negatively influencing impressionable young men to think and act on the basis that women are subservient to them. Real women are on the receiving end of the violence preached by Tate, and this leads to widespread social harm. For this reason, we can't adopt a wait-and-see attitude towards him. My advice to young men who follow Tate: ask yourself why. Why would someone attract you who has such extreme views, speaking such filth and behaving in such an openly immoral way? What does it say about you that you find him appealing? Ini pertanyaan yang menarik karena saya mempunyai pertanyaan yang persis sama untuk orang-orang yang mengikuti Muhammad. Muhammad juga memanggil orang-orang untuk melakukan penjarahan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya. Oh ya, jadi guys, ya ini parah nih guys. Dia nggak tahu, Muhammad itu bahkan diakui oleh seorang Kristen itu sebagai orang nomor 1 paling baik di dunia. Nomor 1 loh guys. Itu Kristen yang jujur loh yang mengatakan seperti itu ya. Michael Hart atau siapa itu, saya lupa guys. Gini loh ya. Coba ngaca, Mbak ini harusnya ngaca. Dia buka statistik ya. Negara-negara dengan tingkat kejahatan tertinggi ya, dari dulu sampai sekarang itu 10 besar itu dipegang oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk Kristen. Bayangkan itu. Ya. Amerika, Kanada, Australia, Inggris. Itu bukan negara muslim, Pak. Ya, Anda bayangkan. Negara-negara dengan tingkat kejahatan ya tertinggi, mau kejahatan, pemerkosaan, pelecehan itu dipegang oleh 10 besarnya negara-negara yang duduk mayoritas Kristen. Siapakah mereka ikuti? Nabi Muhammad? Tidak, mereka mengikuti dogma gereja. Mereka mengikuti ajaran gereja gitu loh. Umat Kristen tuh mungkin ikuti Nabi Muhammad. Jadi makanya kalau ngomong tuh ya dipikir dulu gitu kan. Lihat statistik. Jadi ngomong itu kok seenak udelnya aja gitu guys ya. Ini nauzubillah min zalik. Bedanya luar biasa loh guys. Coba, ya kan? Coba saya sebutkan, coba sebutkan. Apa kejahatan Nabi Muhammad? Ya, kapan Nabi Muhammad tuh memperkosa wanita? Kapan dia tuh merampas harta orang lain? Kapan? Coba sebutkan. Nggak ada. Yang ada itu dilakukan oleh siapa namanya? Orang-orang kalian. Coba. Yang jadi Indonesia 3,5 abad siapa? Orang Islam. Yang jadi Indonesia 3,5 abad. Ya, mana mereka merampas sumber daya negara kita. Ya, 3,5 abad loh. 350 tahun loh. Ya, penjajah kafir Kristen itu menjajah Indonesia ya. Merampok sumber daya Indonesia, memperkosa wanita kita dan kejahatan lainnya, ya, memperbudak kita. Itu dilakukan oleh orang Anda sendiri, ya, orang Kristen dari penjajah. Anda bayangkan itu, ya kan? Itu siapa yang inisiasi? Paus sendiri dengan slogan Gospel Glory, mencari kekayaan, kejayaan dan apa namanya? Dan juga menyebarkan Injil. Anda bayangkan itu. Jadi ini, aduh guys, parah. Oke, jadi mungkin gini guys, saya ada sedikit kita buat bagian 3 aja lah ya, Pak. 3 ini udah panjang, saya ada sedikit kesibukan, jadi kita akan sambung lagi videonya nanti ya. Jadi sekian dulu video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.